Apakah Anda sering terjebak dalam lingkaran pemikiran berlebihan sehingga tidak bisa melangkah maju? Anda tidak sendirian. Banyak dari kita mengalami hal yang sama, di mana rasa takut akan kegagalan atau kekhawatiran berlebih membuat kita tidak bisa bergerak maju. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa ini terjadi dan bagaimana cara menghentikannya? Dalam video ini, kita akan mengungkap alasan mengapa overthinking bisa menghancurkan kepercayaan diri Anda dan bagaimana cara efektif untuk mengatasinya. Jika Anda pernah merasa ragu-ragu, bimbang, atau terperangkap dalam pikiran Anda sendiri, video ini adalah untuk Anda. Bersiaplah untuk menemukan strategi praktis yang akan membantu Anda keluar dari jebakan overthinking dan kembali percaya diri. Kita pasti semua pernah mengalami situasi di mana pikiran kita terus berputar tanpa henti, memikirkan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Akibatnya, kita malah stagnan, ragu-ragu, dan tidak berani mengambil langkah. Bayangkan saat Anda dihadapkan pada keputusan besar atau tantangan baru. Bukannya bergerak maju, Anda justru terpaku oleh kekhawatiran dan ketakutan. Setiap langkah tampak begitu berat dan penuh resiko. Tapi mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa overthinking yang pada awalnya bertujuan untuk membuat kita siap malah menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita? Mengapa pikiran yang seharusnya membantu kita merencanakan dan mengantisipasi malah merubah menjadi sesuatu yang menghancurkan kepercayaan kita? Mari kita telusuri lebih dalam penyebabnya dan temukan cara untuk mengatasinya. Pertama, mari kita pahami mengapa overthinking itu terjadi. Ketika kita dihadapkan pada keputusan besar atau situasi penting, otak kita secara alami berusaha memprediksi sesuatu variabel untuk menghindari kegagalan. Ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan yang sehat, yang bertujuan untuk melindungi diri kita dari kemungkinan yang buruk. Otak kita mencoba mempersiapkan diri dengan mengevaluasi segala potensi resiko dan mencari solusi terbaik. Namun, masalah muncul ketika kita terlalu fokus pada kemungkinan-kemungkinan negatif. Alih-alih memikirkan langkah-langkah praktis dan positif yang bisa kita ambil, kita malah terjebak dalam spiral ketakutan dan keraguan. Pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan seperti bagaimana jika saya gagal, atau apakah saya sudah siap untuk ini? Semakin kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk, semakin besar rasa ragu yang kita rasakan. Akibatnya, rasa ragu ini menjadi begitu kuat hingga akhirnya kita tidak mengambil tindakan sama sekali. Kita merasa lumpuh oleh ketakutan, dan bukannya bergerak maju, kita malah stagnan. Overthinking menguras energi dan mental kita, membuat kita merasa lelah dan tidak berdaya, bahkan sebelum memulai sesuatu. Dalam jangka panjang, ini bisa menghancurkan kepercayaan diri kita, karena setiap kali kita ragu-ragu, kita mengirimkan sinyal kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Untuk mengatasi overthinking, penting bagi kita untuk menyadari pola pikir ini dan mulai mengubah cara kita merespon situasi yang menantang. Dengan berfokus pada solusi dan langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil, kita dapat mulai mengurangi dampak negatif dari overthinking dan membangun kembali kepercayaan diri kita. Overthinking terjadi saat pikiran kita terjebak dalam pemikiran kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Misalnya, ketika ingin memulai bisnis baru setelah persiapan matang, pikiran tentang kegagalan atau kurangnya persiapan sering muncul. Ini menghalangi kita untuk mengambil tindakan, meskipun kita sebenarnya sudah siap. Overthinking membuat kita meragukan kemampuan dan keputusan kita sendiri, sehingga menghambat kemajuan dan pertumbuhan pribadi.
Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mengidentifikasi pola pikir negatif ini dan fokus pada langkah-langkah praktis yang bisa diambil untuk memulai mengurangi kekhawatiran berlebihan dan membangun kepercayaan diri yang diperlukan. Berpikir berlebihan ini tidak hanya membuat kita ragu, tapi juga memakan banyak energi dan mental. Kita menjadi kelelahan bahkan sebelum memulai sesuatu. Akibatnya, kepercayaan diri kita perlahan-lahan terkikis. Semakin kita meragukan diri kita, semakin kita takut untuk mengambil langkah pertama. Jadi, bagaimana cara mengatasi overthinking? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa Anda terapkan. Yang pertama adalah membatasi waktu untuk berpikir. Membatasi waktu untuk berpikir adalah strategi efektif untuk mengatasi overthinking. Tentukan waktu khusus, misalnya 15 menit untuk mengevaluasi masalah atau keputusan yang ingin Anda ambil. Selama waktu itu, fokuslah sepenuhnya pada analisis dan pemikiran. Setelah waktu habis, hentikan berpikir dan ambil tindakan yang konkret. Ini membantu menghindari jebak dalam pemikiran yang berlebihan dan mendorong untuk bertindak secara proaktif. Dengan demikian, Anda dapat mengurangi kecemasan berlebih dan meningkatkan produktivitas serta kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan baru. Selanjutnya adalah fokus pada tindakan kecil. Adalah strategi efektif untuk mengatasi overthinking. Alih-alih terjebak dalam memikirkan keseluruhan proyek yang besar, identifikasi langkah-langkah kecil yang dapat Anda lakukan setiap hari. Misalnya, mulai dari riset tambahan, menghubungi calon pelanggan, atau menyelesaikan satu bagian dari rencana bisnis. Dengan fokus pada tugas-tugas kecil ini, Anda tidak hanya membuat progres yang terstruktur, tetapi juga mengurangi tekanan dan kecemasan yang timbul dari pemikiran berlebihan tentang hasil akhir. Hal ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi tahapan-tahapan yang lebih besar dari proyek Anda. Kemudian, ubah narasi internal. Adalah langkah penting dalam mengatasi overthinking. Ketika pikiran negatif seperti "saya tidak bisa" muncul, ubahlah narasi tersebut menjadi sesuatu yang lebih konstruktif dan positif. Misalnya, bagaimana caranya agar saya bisa? Ini menggeser fokus dari ketakutan dan kegagalan potensial ke pencarian solusi dan peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan mengubah cara berpikir ini, kita mengarahkan otak untuk mencari solusi daripada terjebak dalam kecemasan. Hal ini membangun kepercayaan diri dan memotivasi untuk bertindak secara produktif, mereduksi overthinking, dan memfasilitasi kemajuan yang baik dalam pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Anda bisa melakukan praktek meditasi atau latihan mindfulness. Ini adalah praktek yang bermanfaat untuk mengatasi overthinking. Dengan fokus pada pernapasan dan kesadaran akan saat ini, meditasi membantu menenangkan pikiran yang gelisah dan mengurangi stres yang berkaitan dengan pemikiran berlebihan. Dalam meditasi, kita belajar untuk menerima pikiran-pikiran yang muncul tanpa menilai atau terjebak di dalamnya. Ini mengajarkan kita untuk mengendalikan respon terhadap stres dan kecemasan dengan lebih baik, serta meningkatkan konsentrasi dan ketenangan batin. Dengan secara rutin melakukan meditasi dan latihan mindfulness, kita dapat membangun kebiasaan positif yang membantu menjaga keseimbangan mental dan emosional dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Yang terakhir adalah jangan takut gagal. Adalah pesan penting dalam menghadapi overthinking. Memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar, membantu mengurangi tekanan dan ketakutan yang seringkali menghambat tindakan. Setiap kesalahan atau kegagalan memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman berharga dan memperbaiki diri.
Dengan menerima bahwa tidak ada yang sempurna dan setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, kita dapat mengubah perspektif terhadap kegagalan menjadi peluang untuk tumbuh. Hal ini memperkuat ketahanan mental, membangun kepercayaan diri, dan membawa kita lebih dekat pada pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah mengalami overthinking? Overthinking adalah masalah umum yang dapat mempengaruhi siapapun dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana Anda mengatasinya? Bagikan pengalaman dan strategi Anda dengan menulis overthinking di kolom komentar di bawah ini. Diskusi ini tidak hanya akan membantu Anda berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan dukungan dan inspirasi kepada orang lain yang mungkin menghadapi tantangan yang serupa. Selain itu, jangan lupa untuk memberi kami feedback dengan menyukai video ini, membagikan kepada teman-teman Anda, dan menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya di kanal kami. Kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang berguna dan inspiratif untuk membantu Anda mencapai potensi maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan mari terus mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang bersama.